Jadi ceritanya teh kemarin apa? Jadi hari Senin sama hari Rabu saya ngajarin orang-orang Kemhan buat bikin 5G. Oke. Jadi sendiri. Nah, makhluknya makhluk yang udah jadinya, makhluk yang udah jadinya dulu ya. Atau cara berpikir. Kalau tahu seluler kan tahu lah ya. Ini seluler tower. Ini barangnya kayak gini kira-kira yang asli. Yang barangnya kayak gini. Biasanya radionya kalau di bawah sini. Lalu taruh di bawah, udah gitu kita narik kabel ke atas sini. Oke, biasanya kayak gitu. Cuman ini kabel bikin masalah. Kalau kabel kepanjangan sinyal hilang di kabel. Jadi kita biasanya nggak gitu akhirnya. Jadi kita bikinnya bentuknya contohnya ini yang 2G dulu ya. Yang 2G bisa dilihat di sini. Range network. Ini yang udah jadi barangnya. Ini 2G bukan 5G. Ini 2G 3G. Ini 2G 3G. Barangnya bentuknya kayak gini nih sekarang. Ini bentuknya kotak kayak gini. Ini kotak kayak gini. Di dalamnya udah ada sentral telepon segala macam. Ada sentral teleponnya, ada BTS-nya jadi satu di situ. Networknya ya Prof aja itu. Core networknya udah jadi Udah sama itunya, transceivernya. udah Oh, semua jadi satu. Waktu awal-awalnya ada di sini nih kalau mau ngelihat dalamnya, makhluk dalamnya bisa dilihat di sini. Nah, ini 2G ya. Open BTS. Oke. Ini waktu ini jauh sebelum Covid. Ini saya ngajar di bisa nebak di mana? Prabu Jaya Salah. Hah? Salah. di Thailand. Thailand. Ini orang mana? Orang Malaysia, Thailand. Salah. Indonesia. Salah. Arab. Ini orang Butan. Oh, bukan. Tahu Butan nggak? Nggak tahu lu. Bukan daerah masih Asia kan? Himalaya. Oh, Himalaya kayak India gitu. Utaranya India. Di Himalaya. Gitu ya. Nepal. Nepal tuh tetangganya Butan. Oh, Yang beken Nepal. Soalnya kebanyakan pendaki-pendaki lewat Nepal. Tapi Butan itu tetangganya dan mereka lebih susah orang buat masuk Butan. Ditutup sama rajanya. Soalnya nggak mau budayanya rusak. Ono pernah masuk Butan, jangan khawatir. jauh banget. Parah. Nah ini intinya emang gini ya. Kita pakai komputer, terus pakai apa sih namanya? Ada barangnya USRP, pokoknya ada konverter digital ke radio. Sound card itu. Jadi kalau di suara namanya sound card. Oh, iya. Kalau yang ini frekuensinya frekuensi radio bukan frekuensi suara. Makanya di sini colokin antena. Biar nyebar gitu ya. Kan dia sinyalnya sinyal radio, nggak bisa dimasukin speaker dong. Ya. Masukin ini ke antena. Jadi nyebarnya pakai antena dia. Jadi udah keluarnya udah sinyal radio udah. Tinggal masukin antena terbang. Oh, Udah kayak gitu. Oke. Tapi prinsipnya digital analog digital buat di convert dari digital jadi analog jadi sinyal, dari sinyal jadi digital 101 lagi. Jadi alat-alat ini fungsinya itu aja. Konsekuensinya di sini semua softwarenya semua sinyal dibikin pakai persamaan matematik di komputer. Jadi kalau mau bikin pemancar FM ya bikin aja pakai matematik FM, jadi FM kan cuma sinusoid. oh yang gitu-gitu kan? Iya, kan cuma gitu doang. Iya, iya, iya. Kan bisa dibikin komputer kan? Ya enggak, tapi kan komputer keluarnya 1010. Jadi digitalnya. Dibikin sinyal benernya pakai alat-alat seperti ini. Kalau mau nyobain bisa aja kita pakai sound card, bikin program, keluarin ada apa, bisa. Oh iya, ya pernah saya. Yang analog kalau digital ya. Iya, iya, bisa dibikin gitu. Cuman ini frekuensi radio. Jadi beres ya. Oke, tapi semuanya sih matematik. Nah, makhluknya saya kasih datanya makhluknya ya. Makhluknya ada
gambarnya nggak ya? Saya lagi nyari gambar nih. Ada gambarnya nggak? Saya lagi nyari gambar nih. Kalau gambarnya nggak ada, coba ntar saya nyari gambar ya, biar ada. Coba search foto. Oh ini dia foto. Ini kalau dibongkar, dalamnya kayak gini. Ini dibongkar ya. Dibongkar dalamnya kayak gini. Berarti itu sama komputernya Prof? Iya, dalamnya ada komputer. Oh iya ya. Dalamnya ada komputer. Udah gitu ini ada buat konverter digital ke radio, radio ke digital. Ini konverternya kayak gini bentuknya. Bentuknya harus ini ada amplifiernya kecil, di sini ada amplifier. Ini ampli. Ampli itu Biar buat sinyalnya biar kenceng. oh biar gede. Biar gede. Soalnya dia cuma 100 miliwatt. Jadi kecil. Kecil pisan. Jadi supaya gede dikasih ini. Ini amplinya ampli berapa watt ya? Ini kalau nggak salah oh ini nggak kelihatan. Ini kayaknya bangsanya 2 watt. Oh 10 watt nih. Ini ampli 10 watt. Oke. Kalau yang ini ampli yang 50 watt. Yang ini. Nih amplinya 50 watt yang di sini. Ini saya pegang barang ini loh. Ini barangnya saya pegang. Ada Prof? Ada di TNI. Bisa sih kalau mau dipinjem sih, cuman dia harus ngomong dulu. Mereka udah taruh di gudang. Si rese-rese itu taruh di gudang, brengsek gue bilang. Rese taruh di gudang. Deh, barangnya kayak gitu ya. Itu yang 2G. Nah, ini alatnya, alat yang ini bisa nebak harganya berapa? 20? Itu HP harga berapa? Sejuta. Sejuta. Sejutaan HP. Ini barangnya namanya RAN 1, ada di eBay. Ini buat GSM ya, bukan buat ini pakai USRP RAN 1. Ini harganya segini. Ah 2 juta? Ya. Itu radionya doang? Yang buat konverternya ini. Oh konverter yang radionya tadi? Iya. Harganya segini nih. Kalau beli 2 harganya segini. 4 juta. 4 juta. Cuman udah mulai jarang yang jual, soalnya jarang orang pakai GSM. Jadi orang udah mulai lari ke 4G 5G. Oke. Yang 4G 5G kita pakai barangnya lain nih. Pakainya Etus B210 yang paling murah. Yang paling murah bagus tuh yang ini, Etus B210. Oke, kalau mau shopping harganya bukan Libre SDR. Ini dia. Ini yang ini harga goblok ini 120 juta gelos ya. Yang ini dia ngejual berapa? 20 juta. Tapi kalau mau beli yang benernya carinya di Etus. Etus cari di sini Etus. SDR ini cari yang produk bus series, dia B itu bus series. Cari yang nomor 2. Ini makhluknya nih. Harganya nggak ditulis sih seprot ya. Geblek. Wah. Harus itu dulu. Iya, tapi harganya kan sekitar 40 juta. Itu udah sama pajak Prof? Itu masih harga di Amerika. Sini kayaknya 50 harganya. Kayaknya 50. Tekniknya kita ngirimnya ke Singapura, terus kita terbang ke Singapura. Terbang ke Singapura kan sekitar 1 jutaan. Terus ambil, terus ditulis di ininya, di kardusnya, sound system. Ini ada Prof? Hah? Sound system. Kalau enggak masuknya ke Batam, pakai ferry, tulis sound system, udah ke Jakarta beres. Jadi harus belajar
teknik gambling. Lanjut Prof. Ini beres ya? Oke. Cuma nanti silahkan lihat di sini nih, s.id free OWP ebooks. Oke. s.id free OWP ebooks, turun ke bawah. Di sini ada SPBE jaringan internet. Oke. Nah, di sini ada 5G perangkat hardware untuk membuat 5G sendiri. Di sini barangnya nih. Ini yang cloningnya, yang punya Cina. Oh, Cina. Yang Cina punya, ada Libre SDR, ada B210 mini, ada USBR kompatibel SDR, ada yang ini ke bawah jangan dipakai. Yang bisa dipakai paling 3 di atas aja kayaknya. Yang bawahnya nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Kompatibelnya makin turun. Makin turun. Ya, kan kita cari yang benar-benar kompatibel sama USB B210. Ya. Yang bawah-bawah ini 70% kompatibel, 60%. Jadi kalau kita beli nggak bisa, software-nya nggak bisa jalan. Oke, ini ya, harganya sekitar 20-an juta. Serem. Jadi nggak usah serem sama barangnya. Sekarang yang mau saya ajarin, kita bisa logika berpikirnya cuma gini doang sih. Logikanya bentar, ini dia. Oke, saya buka. Jadi kalau dilihat mana tadi teh? Mono Center, Open BTS. Kalau dilihat alatnya cuma gini doang ya. Komputer masukin alat ini, ada antenanya, ini pakai kabel USB ini. Terus kita lihat ada gambar yang lebih, nah ini bentuknya cuma komputer, kabel USB, alat itu. Oke. Sisanya software di sini. Jadi ini juga saya bikin ininya. Ini komputernya dijalanin sentral telepon segala macam di situ. Kalau di 4G 5G softwarenya namanya Open 5GS, itu 4G 5G. Terus kalau di 2G namanya Open BTS. Oke. Terus di radionya ada software lain namanya SRS Run kalau yang di 5G. Terus udah gitu masuk ke antena. Nah, di sini yang jadi masalah kalau kita pakai 2G, kita bisa pakai SIM card senak jidat. Jadi SIM cardnya bisa SIM card yang dibuang di keranjang sampah, kita pakai jalan masih. Iya. SIM cardnya kan cuma ngasih tahu, nanti dia ngasih tahu kodenya ya. Dia namanya IMSI, IMSI-nya berapa? Nanti di dalam di sini di mana Open BTS itu punya tabel. IMSI sekian, nomor teleponnya berapa? IMSI sekian, nomor teleponnya sekian. Itu ya, autentikasi doang. Autentikasi. Jadi IMSI. Nah, cuman kalau kita udah pakai 4G, 5G, di situ ada private key sama public key. Nanti cuma doang ya. Otak Itu doang. duduk situ aja. Sini ya. Jangan di mana. Jadi gitu. Jadi ada private key, public key. Konsekuensi ada private key, public key. SIM card punya Telkomsel langsung nggak jalan di tempat kita. Itu. Soalnya kan dia nanya, ini benar-benar pelanggan kamu bukan? Key-nya cocok kagak? Nah, karena key-nya disimpan di core network-nya punya Telkomsel, dia nggak cocok dong. Kita nggak punya key-nya kan di sini. Ya udah nggak bisa connect. Itu. Jadi kalau 2G nggak masalah, 2G, 3G masih nggak masalah. Kalau udah 4G, 5G, nah masalah. Kita harus bikin SIM card sendiri 4G, 5G. Nah di situ parameternya kira-kira gini yang kuncinya. Parameter kuncinya adalah namanya IMSI. Wikipedia aja lah, wikipedia.org. IMSI ya, IMSI. Identitas pelanggan seluler internasional. Tapi sebenarnya internasional mobile subscriber identity. Oke. Nah,
dia ada dua nanti, ada MCC, ada MNC. Kodenya sama, ada nomor MSIN, ada nomornya. Jadi sebenarnya nomornya panjang nih. Jadi ada MCC, MNC. Nanti kalau dilihat, kita bisa lihat semua SIM card kita MCC-nya 50, 510. Oh, semua yang tulis Indonesia. Dari Indonesia 510. Kalau 10 itu Telkom saya. Kelihatan langsung. Jadi nanti kalau kita jalin open BTS kelihatan, oh pakai Telkomsel ya, kalau pakai apa kelihatan tuh. Oke, ini kalau mau lihat daftarnya bisa dilihat di daftar IMSI. Kok nggak ada daftar IMSI? Apa? Nggak ada, wah. Bisa ditanya sih kalau mau, ada daftar isinya sih di dunia ada daftarnya. Kalau mau digombalin bisa gini lah, MCC dari MCC, oh, kalau nggak IMSI lah, MCC dan MNC dari Singapura. Singapura tuh kalau nggak salah 525 apa berapa? Kalau misalnya gitu kan yang apa tadi, yang 3G sama 2G gitu, kita bisa pakai MCC dari Singapura nggak? Boleh, dia tergantung codingan kita di OpenBTS. Oh, konfigurasinya tergantung. Nah, si OpenBTS kita bisa set yang boleh daftar siapa. Oh, berarti kita bisa pura-pura kayak di sini kayak Singtel gitu. Bisa. Saya gitu. Wah, Saya bisa ngeluarin jadi Singtel. Waktu itu saya demoin di ini. Nah ini, oh 525 kan bener kan? Jadi 52501 itu Singtel, 52502 Singtel yang 1800, Starhub 52505. Jadi ini si BTS akan kasih tahu ke semua user juga bahwa dia MCC-nya berapa, MNC-nya berapa. Langsung kita tahu, makanya kita waktu nyeken pakai HP, kita bisa lihat ini BTS punya siapa. Si HP bisa tahu. Nanti kita kalau sama kita bisa daftar ke situ. Beres ya? Sini. Ini bisa bikin sendiri SIM card. Terus nomornya bisa kita bikin sendiri juga sebenarnya. Kalau yang rada global kita bisa cloning SIM card orang. Nggak boleh ya? Parah. Jadi kita bisa kalau kita bisa dapat SIM cardnya punya Prabowo, ya jadi Prabowo. Nggak boleh. jangan kayak gitu. Tapi si ini kalau gitu masuk itu dia tim mereka udah tahu nggak nih kita bosan kita pakai nama dia gitu. Nggak tahu, Atau di nggak tahu. Bisa nggak ketahuan. Bisa separah itu. parah ya. Tapi ini kan buat kecil-kecilan doang atau kalau misalnya gede kayaknya kena sidang. Iya, bisa dikejar. Iya. Nggak, makanya yang itu udah mulai bablas tuh. Iya. Jadi jangan masuk wilayah itu. Kita bisa, tapi jangan masuk. Soalnya urusannya lu bisa ditangkap. Tapi kita bisa bikin sih sebetulnya. Oh Nah, iya Prof. Kayaknya kemarin juga ada kasus. Soalnya saya kemarin kayak dapat internet SMS. Nah, SMS yang dari WhatsApp itu, cuman malah ngirim link link phishing sama jangan. BCA juga. Oh itu Kayaknya emang metodenya kayak gini ya Prof. enggak, kalau itu kita pakai lain lagi. Kayaknya Kalau itu pakai ini nih. Bisa bikin kok. Masuk ke sini ya. Itu ada di kuliah keamanan nih, masuk sini. Ini contoh yang kalau mau bikin ya. Kan itu link, kalau diklik install, iya. ya kan? Cari di sini, cari di GitHub atau di mana, kata kuncinya ini. Red Android. Kayak backdoor gitu. Bukan backdoor, Oh, buat ngambil alih. Iya backdoor, Trojan ya kategorinya Trojan. Tapi dia bisa ngambil alih handphone HP-nya kita. Nih liatin ada berapa tuh? Ada 2.200. Hah? pencarian. Source code. Source code-nya ada 200 yang orang yang bikin red tadi ada 2.200. Ya cari aja satu yang bisa kita pakai yang mana. Tergantung di sini mau bahasa apa. Ini kan ada bahasanya, ada Java, ada Kotlin, ada JavaScript, ada Python apa segala macam.
sebagai misal Java karena dirancang buat ditaruh di HP ya. Iya. Ya udah gini doang. Waduh, bahaya itu. Iya emang bahaya. Kalau misalnya lama kalau lama gitu. Cuman masalahnya kan ini Kan kita perlu tahu aja. Kalau mau kerjain bisa buat nyoba doang ya. Tapi jangan dipraktekin ke orang. Prakteknya ke pacar. Jadi kalau yang Beres ya. Iya, iya. Oke. Sekarang balik lagi ke sini nih. Jadi urusannya ini. Oke. Kemarin dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya ngajarin orang-orang Kemhan bikin yang ini. Open 5GS sama sininya. Cuman jadi mereka lagi nunggu hardware Iya. yang etusnya segala macam dari luar. Karena harganya 40 juta dan bajingannya mereka lagi mesen 5 biji bro. Terus saya kan nggak punya duit segitu ya. Wah ini mahal nih harga berapa Wono? 40 juta. Ya udah kita pesen 5. Kurang ajar. Enteng. Langsung gimana aja. Kita kan mikir ya. Ini mah enteng aja. Sialan lu. Oke, ya udah. Cuman sementara barang belum ada, alat buat konversi 1010 jadi radio nggak ada, kita bisa simulasiin ini semua. Nah, bukunya lagi saya tulis nih ya, bukunya lagi saya tulis, bentar biar kerasa aja, mudah-mudahan hari Minggu lah selesai. Oke, nanti bakal ditaruh di websitenya biasa. Ini dia, ini bukunya nih. Nih ya, jadi kita belajar 5G, 4G pakai Docker. Bukunya liatin berapa halaman nih teh? 200-an berapa gitu. Paling tuh 266. Paling minggu selesai. Targetnya berapa, Bro? Apa? Berapa halaman tadi? Iya paling seginian lah. Minggu selesai, tinggal di-download dari Google Drive saya ya, s.id itu ya. Kan saya sering posting tuh, buku jadi. Ini buku mah iseng aja. Tahu jadi aja. Ini pada bikin buku berapa lama? Gue bikin buku 3 hari jadi, 3 hari jadi, 3 hari jadi. Gua boleh niatnya, Bro. Susah. Ini asli dia pakai Docker. Oke. Dan kemarin sama anak-anak Kemhan sehari langsung jadi semua. Udah gitu kita eksperimen yang gila-gila. Eksperimen gila tuh gini. Kan kita satu komputer, ada Open 5GS, ada BTS-nya, ada handphone. Satu komputer pakai Docker. Jadi sekarang kita cobain, bisa nggak handphonenya ditambahin sama handphone dari komputer lain? Connect ke BTS yang sini, Ya. connect, nyambung. Dan komputer lain. Ya, bisa nggak BTS-nya 2 biji, 3 biji? Bisa, nyambung. Tapi nggak ada radio ya. Jadi BTS Ini apa? lewat IP aja, Lewat IP. lewat IP. Lewat wifi gitu. lewat jaringan, lewat wifi ini, Lokal. lewat lokalan aja. Jadi radionya nggak, karena nggak ada. Nah, dengan kondisi kita bisa bikin jaringan seluler tanpa radio buat latihan doang, kita bisa latihan konfigurasi si BTS apa segala macam, bisa konfigurasi. Nah, sekarang harus ngeralin istilah-istilahnya banyak loh di sini. Ini banyak istilah, istilahnya bejibun ya. Mereka punya istilah BTS kalau 5G disebutnya GNB, G not B. Nah, mulai nggak pernah dengar kan? Kalau 4G istilahnya E not B. Terus sentral teleponnya yang ini kita nyebutnya core network biasanya. Nanti dalam core network ada banyak lagi komponennya. Ada AMF lah, ada macam-macam banyak banget. Tapi jangan mikir dulu. Intinya konsepnya cuma gini doang ya. Core network, terus ini ada BTS. Cuman BTS-nya dia pakai istilah sendiri. G not B, E not B, kayak gitu. Nanti user handphone dia nggak nyebutnya nggak handphone. Dia nyebutnya UE, user equipment, UE. Ini ya harus biasain istilah ini istilah
Jadi orang Telkom memang brengsek sih. Dia banyak bikin istilah supaya orang lain susah buat masuk dunianya dia. Komunikasi tapi bikin bisa interkomunikasi. Iya, beres ya. Oke, sekarang kalau BTS bener kita pakainya biasanya SRS run biasanya. Cuman sekarang caranya kita bikin gini nih. Oke. Jadi ininya Open 5GS, core networknya Open 5GS. Oke. Terus kita sambungin ke BTS. GNB, terus di sininya UE gitu ya istilahnya. Nah sekarang kalau mau disimulasiin, yang paling gampang Open 5GS, terus di sini kita sambungin, ini dua, ada makhluk namanya UE Run SIM, software juga UE Run SIM. Dalam UE Run SIM nanti akan ada NRGNB sama NRUE. UE. Ini nama software. NRGNB nama software, NRUE nama software. NR itu adalah New Radio, singkatan dari New Radio baru lah. 5G, mereka nggak nyebut 5G, dia nyebutnya New Radio. Ya suka-suka dia yang bikin istilah, mau dia kita nurut aja dah. Nah ini bentuknya software semua. Nah ini kita punya sambungan di sini langsung. Cuman ini kalau punya alat etusnya nggak bisa disambungin langsung ke sini. Soalnya parameternya segala macam ini dibikin supaya dia nyambungin lewat IP aja. Tapi parameter dia udah BTS. Di BTS ada parameter misalnya identitas BTS berapa, MCC-nya BTS berapa, MNC ada parameter bisa di-set semua. Oke. Nah, sekarang satu lagi yang lebih dekat lagi, kita bisa pakai Open 5GS. Terus di sini ada SRS Run, itu buat BTS benar. Cuman karena nggak ada hardware-nya, kita simulasiin pakai Zero MQ. Itu buat simulasiin radionya. Nah, yang saya nggak tahu, ntar harus tanya di prom, ini UE-nya apa? Software UE-nya apa yang bisa ngomong ke Zero MQ? Ada sih UE-nya buat ngomong Zero MQ. Jadi kira-kira skenario-nya dua ini. Oke, sekarang teknik promnya. Ini kebayang ya? Jadi alatnya gini doang dan ini semua bisa dijalani satu komputer gitu. Kalau mau geblek sama temen dua komputer, saya dua komputer. Jadi ini satu komputer udah jalan nih, yang atas ini satu komputer udah jalan ya. Udah. Terus temen install yang NRUE aja. Nanti dikonfigurasi NRUE-nya supaya ngomong ke GNB di komputer yang sebelah. Connect dia. Nanti coba ping-pingan antara dua UE ini saling ping. Ini dia cuma bisa ping doang, nggak bisa nge-web apa nggak punya. Tapi ini kalau Open 5GS sambung internet, ini bisa nge-ping sampai Google. Bisa. Nah kalau mau dieksperimen lagi, bisa nggak UE ini nyambung ke Android? Ini masih ide dalam kepala ya. Kayaknya bisa ke Android yang X86. Android itu ada X86, Android buat komputer. Ini komputer bisa jadi Android ya. Jadi install aja X86 dia jadi Android. Nah cuman interface dari sini ke sini dia makanya tunneling, pakai tunnel, VPN lah kira-kira. Dia bikin VPN dari Android ke ini. Jadi si Android nanti bisa keluar. Jadi ini jadi Android beneran, Android nyambung, pura-pura jadi radio. Kira-kira kayak gitu. Oke, bayang ya. Sekarang cara instalasinya. Asli instalasinya tolol sih. Oke. Ini cara installnya pakai ChatGPT aja. Apa ya? Buatkan script. Saya gedein ya. Langkah instalasi
open 5GS plus UE run sim. Dalam UE run sim itu nama software. Di dalamnya itu ada dua, di sini ada NR GNB dan NR UE. Di Ubuntu 2604 apalagi menggunakan Docker. Kalau enggak dia ngasihnya pakai apt-get install soalnya. Docker. Apalagi ya? Udah. Gitu ya. Oh. Ini ada bekas folder buat kemarinnya ada di sini sih. Bentar. Ini folder bekas. Jadi si orang-orang anak-anak Kemhan, komputernya tahu ya, komputer anak Kemhan itu Lenovo i9, memorinya 32 GB, GPU-nya RTX 5000, 5060. Jadi mereka kan bagus-bagus tuh, pakai Windows. Saya kan i3, memori cuma 8, butut kecil kan, ngomong jadi enak kan, komputer lu udah pada bagus-bagus nih, gua komputernya jelek i3, kalau gua jalan lu gak jalan, malu-maluin komputer gua, kasih gua aja. Parah. Jadi yang namanya Kemhan duitnya parah banget. Aduh, lihatnya sakit hati. Karena presidennya militer. Jadi alokasi anggaran buat militer parah-parah. Jadi yang ini kalau mau ikut IT camp ikut aja, kalau mau pulang minggu pagi pulang aja nggak apa-apa. Tapi Prof, kita berangkatnya dari mana? Di Tangsel apa di Jakarta? Kalau naik motor mending langsung. Kalau yang anak-anak dari Jakarta, dari Cempaka Putih berangkatnya pakai ininya kok, bukan truk apa sih? Pokoknya 30 orang truk kali ya, truk kecil. Terkecil 30 orang dari Cempaka Putih dia. Truk TNI. Itu didanain sama orang TNI itu. Ada tempat parkiran motor di sana sih ada. Enggak, jangan. Sana langsung juga nggak apa-apa. Ya, lu ngobrol aja sama orang-orang itu, sama kan ada salah pencet gue. Ada nomor teleponnya panitia IT Camp tuh, ada Feby apa segala macam. Tanyain ini enaknya mau ke Cempaka Putih, soalnya dari Tangsel kagok. Cempaka Putih sama ke sana sama. Sama Cempaka Putih dari sini ke Cempaka Putih itu 2 jam. Dari sini ke sana 2 jam juga. Lu pilih aja mau yang mana. Saya akan milihnya langsung ke lokasi, ke Cimande. Soalnya jadi bebas. Kalau Cempaka Putih naruh motor di mana? Terus lu pulang nggak bisa, harus ngikutin truk. Kalau ini kan motor ke bawah sana, pulang bisa seenak jidat. Mau pulang kapan aja jadi bisa. Kalau terus dia enak dia. Dulu naik motor sampai Bogor, dia terus KRL. Duduknya lebih enak. Dia kasihan. Oh iya ya. Oh, muter juga ya. Oh, muter ke kota dulu soalnya ya. Oh, Manggarai pindah. Manggarai Tanah Abang sini. 3 kereta ya. Lumayan juga lah. Ya. Kalau nggak mau pindah, pakai itu ya. Terus aja sampai kota, balik lagi ke Tanah Abang. Jauh. Udah, ini gini ya. Buat skrip angka instalasi Open 5G. Bentar, saya lihat dulu di sini. Mumpung ini kayaknya ada foldernya di sini. Bekas ini dia, 5G Lab. Bekas kemarin. 5G Lab. Jadi kita ulang aja yang kemarin. Ini yang ngerjain bukan saya sih. 5G Lab aja ya. Oke. Kalau enggak samain deh. CD Docker ini ya. Coba isinya apa sih? Ada YAML segala macam di situ ya. YAML-nya udah ada buat konfigurasinya. Jadi saya akan bilangin taruh di sini nih.
supaya pipa aja yang kemarin Iya. gitu ya. Oke, sekarang saya tulis gunakan nuker, gunakan folder ini gitu ya. Oke, hajar. Udah cuma gini doang, jadi ntar Itu dulu ya. segoblok itu sih. Oke, taruh di open di sini. Oke, nanti tuh perhatiin ada NRGNB, ada NRUE di situ. Udah dibikin langsung. Jadi Open 5GS-nya kebikin, BTS-nya kebikin, usernya kebikin. Seperti itu sih. Kaji terus ya. Iya. Kan saya bilangnya, saya minta sekaligus nih buat transkrip langkah instalasi Open 5GS sama UE Ransim. Kata kuncinya ya UE Ransim. UE itu user interface, RAN adalah radio access network, SIM simulator. Tapi dalamnya ada dua software sebenarnya, NR, GNB, NRUE. Kalau mau digombalin, kita juga bisa nanya sih, bisa nggak buat 4G? Kalau NR itu 5G. Kalau istilah yang 4G gimana Prof? Nggak tahu. Pokoknya kalau 4G itu bukan GNB, dia makanya ENB. ENB. ENB itu 4G. Nah, biasanya kita nyebutnya bukan, kalau ini NR kan, Iya. kalau dia LTE, Oh iya. Long apa gitu? long term evolution apa namanya. Pokoknya orang Telkom mah rese. Waduh, punya istilahnya goblok-goblok semua dah. Pokoknya istilahnya parah-parah. Oh, dia masih mikir nih. Oh, repo yang dipakai ini, Le Subti Docker ini sudah menyediakan komposer bisa SA deploy, NRGNB, YAML ini termasuk UE Ransim RF Simulated. Jadi saya arahkan setup 5G ini. Cuman ini nanti harus saya delete dulu docker-docker yang tadi harus di delete ya. Ini ada dockernya nih, coba jalan nggak? Dockernya kayaknya jalan deh. Docker PS. Oh mati. Ya udah, ntar saya pokoknya harus tetap saya delete dia biar bersih aja ya. Ntar minta delete Docker gimana caranya. Oke, ini udah. Nah, oke, ini ada delete Dockernya nggak di atas. Pokoknya mainannya gini banget lah, tolol banget sih sebenarnya kalau tahu. Kalau udah tahu kayak gini sakit hati sama Telkom. Barang murah lu mahalin. Sisanya dari gimana? Cuman kan, ya kalau kita ngerti kan sakit hati aja. Ntar, oke ini udah dibikin, ini kita kerjain ya. Coba ada yang buat oh dia langsung bikin. Saya tambahin deh. Atau ini saya nyoba langsung ya dihajar ya. Instalasi yang sebelumnya saya akan hajar. Docker nggak saya delete nih. Dengan konsekuensi bisa rusak semua. Tapi nanti hari Sabtu atau Minggu saya install ulang nih komputer. Ya, nggak apa-apa. Ini komputer yang buat install ulang, nggak apa-apa. Ini mah komputer iseng. Buat ngefresh doang. Buat ngoprek. Datanya ada di komputer yang satu lagi yang benarnya. Oke. Ini udah kita mulai dari sini ya. Oke. Buat folder kerja kita bikin ya. Oke. Oke, clear. Sekarang posisi ada di folder 5G Lab. Oke, udah. Sekarang kita turunin lagi install Docker. Oke. Nih install Dockernya. Berarti kemarin tidak pakai cara ini. Terus saya masukin yang ini nih. Ini scriptnya. Wish. Oke. Jadi cara paling blow on-nya adalah kita ambil, kita copy. Saya masukin sini. Paste. Oke. Keluar. Oke, udah. Terus kita jalan ya, chmod. Oke.
Oke, kita jalanin terus new group Docker supaya masuk ke Docker. Ini jalan ya. Dah install. Install beneran ya. Komputer dihajar. Paling aman harusnya bikin VM, main di VM. Jadi kalau error VM-nya di delete. Kalau yang ini error, laptopnya gue format. Gak apa-apa lah ini mah. Udah mulai kotor soalnya. Sudah ngoprek macam-macam, rada kotor. Ya udah bakal diformat juga sih. Dan ternyata ini mereka anak-anak lulusan Unhan, Universitas Pertahanan. Saya tanyain dong, emang dosen lu kagak ngajarin ginian? Kagak ada yang ngajarin. Jadi tapi hampir semua kampus nggak ada yang. Alah, siap. Oh, konfliktin. Nggak, kemarin ini. Coba, saya copy dulu ya. Yang ini jangan dihajar, saya pindah ke ChatGPT baru, paste, gitu ya. Biasa, kalau ngoprek mah gitu, error tinggal copy paste errornya aja ke ChatGPT. Sekarang enak, dulu mah susah cari. Ada 2 entry repo Docker yang menuju ya, dah kita bersihkan salah satu, nah udah. Error ini karena repo Docker double. Di sini caranya adalah ini hajar, habisin di sini. Oke. Oke, udah. Sekarang di sini install Dockernya lagi. Ya tabrakan emang sih, bakal tabrakan. Oke, terus ini udah beres. Kita lihat Docker version sama Hello World-nya dikeluarin. Copy, nggak masalah. Oke, di sini kita bisa tahu Docker versionnya ini, Docker Compose versionnya ini 2961. Docker Compose versionnya 531. Terus Hello Dockernya juga jalan. Kan ini ada 3 yang dijalanin. Sekarang kita coba lagi balik ke sini ya. Mau nggak ya? Komplain lagi deh pasti. Orang dia nginstall si bego. Oke, selesai. Oke. Login logout ulang atau jalankan new group Docker. Saya jalankan new group Docker. Jalankan new group Dockernya jalanin ya. Copy, beres, paste. Jadi user kita masuk ke dalam grupnya Docker. Konsekuensi dari situ adalah kita bisa jalanin perintah Docker tanpa sudo. Jadi ya, tinggal gini aja, Docker PS jalan. Biasanya harus duduk sih, karena kita masuk dalam grupnya Docker, ya kita bisa jalanin perintah Docker. Docker itu kira-kira kayak VirtualBox. Kalau di blow-in kayak VirtualBox. Tapi kalau VirtualBox kan satu komputer, benar-benar satu komputer. Kalau ini caranya cuma gini, kita install Open5JS, terus Docker akan ngasih library-library yang dipakai Open5JS. OS-nya tetap bawaan komputer kita, cuman library-nya dia install ini sama library-nya, jadi nggak ada konflik, nggak bakal ada masalah karena library-nya ngikut kalau di Docker. Kalau install normal, kita install aplikasi, library-nya ngikut OS. Kadang-kadang aplikasi ini butuh library yang ini, aplikasi ini library-nya beda nih, nah puyeng kepala tuh di situ, makanya Docker enak. Kalau kita install apa, library-nya ngikut. Dia nggak peduli aplikasi yang satunya pakai library apa, nggak peduli, pokoknya gua pakai library yang ini, gua beres jalan. Itu Docker enaknya di situ sih. Saya udah aliran Docker sih sekarang. Udah mulai males pakai apt-get install, soalnya itu brengsek ntar, suka konflik
yang ini minta yang mana, yang ini minta yang mana, terus pusing, hah? Bentrok. Tapi Jadi kalau misalnya dokter itu makan resource lebih banyak apa? iya lebih banyak dikit lah, nggak kayak virtual box. Virtual box kan satu S ya. Satu OS, kalau ini enggak. OS-nya satu, bisa banyak aplikasi. Dan ini kalau misalnya gini, kalau Docker yang ini diupdate, Docker itu yang diupdate, Docker lain nggak apa-apa, OS-nya nggak apa-apa. Jadi misalnya ini dia upgrade Dockernya, misalnya OpenVIPJS-nya dia baru, library-nya baru semua dong. Ya udah, kita minta yang ini aja di upgrade, yang ini ke upgrade, yang lain mah nggak peduli, nggak akan ngerusak. Ini Docker enak banget. Jadi kalau mau belajar Docker, soalnya ini kecenderungannya udah ke Docker semua sih sekarang. Hah? Iya. Pokoknya udah mandiri lah. Gua nggak peduli yang lain. Dan Docker gelonya bisa gini nih. Misal kita kayak BCA nih, BCA kan gini, dia punya ada orang transaksi ke BCA. Kalau transaksi kan nge-hit ke webnya dia dong. Ini di-hit nih, webnya lagi di-hit nih. Tahu ada transaksi lagi, masuk lagi yang lain banyak kan? Ini udah overload nih. Dia bikin Docker lagi, jebret. Sama persis dia bikin. Buat handle hit yang selanjutnya. Ini overload, bikin lagi jebret. Jadi bisa beranak terus jeret. Kalau ada hit banyak, dia turun. Jadi enak. Mau di-hit kayak apa, santai aja dia. Asal mesinnya kuat. Jadi asal disiapin ini ya mesinnya kuat. Nah yang mainan kayak gitu nanti namanya Kubernetes. Hah? Iya. Kubernetes itu biar yang jadi yang dirigennya. Ya, Docker tuh kontainernya. Kubernetes yang dirigennya. Dia ngatur kalau ada hit keluar lagi. Nah, BCA udah mulai kayak gitu. BCA itu hitnya miliar sehari. Ini kalau nggak salah targetnya dia 3M sampai akhir tahun per hari. Lu bayangin, satu hari miliar. Lu hitung aja ya, satu hari ada berapa detik? Nggak sampai miliar kan? Itu goblok aja nih, kita lihat kalkulator aja ya. Kalkulator sinilah. Kita hitungan tolol aja ya kalkulator. Oke, 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kan? Segini cuma ada 86.000 detik. Itu satu harinya 3M. Dalam sekian detik ada 3M. Coba, jadi satu detiknya berapa hit? Gila itu. Jadi 86400 ya. Jadi 3M teh nolnya berapa M teh? Juta, miliar ya. Ini miliar kan? Bagi 86400. Jadi satu detiknya ada 34.000 hit. Satu detik, satu detik ya. Gila loh, parah. Makanya dia data centernya gede biasanya. Dan dia butuh orang-orang yang ngerti kayak gini juga sih. Ngerti kayak gini, cyber security harus ngerti orang-orangnya. Dan orangnya jumlahnya ratusan di BCA. Kalau misalnya kita masuk di BCA itu, jatuhnya maksud kita riba apa sih? Kalau Urusan ribanya? kan IT itu harus teknis gitu. Oh, yang nggak ada urusan lah. Bisa yang orang yang termasuk Itu kan masalah keuangan bang, kita mah halal-halal aja. Kalau gua halal aja. Tapi orang yang bank Islam juga sama aja sih sebenarnya, cuma ganti nama doang. Iya kan? Oh iya, biasa jebol. Ya udah nggak usah dilanjut yang itu. Jebolnya parah. Udah pada lihat ini radar belum sih? Oh yang itu yang dijelasin kemarin yang dark web. Ya udah. Parah pak jebolnya gitu. Hampir tiap 2 hari jebolnya parah Indonesia. ITS ada apa? Ada. Ini kebanyakan jebolnya ini ya, jebol ini ya.
Kan banyak yang pakai open course tuh banyak. Iya. Dan itu pakai komputer biasa, pada pakai Windows, kena virus virus stealer. Itu rata-rata nyerangnya Windows, jadi virus itu masuk, udah gitu ngambil username sama password orang dari Windows-nya. Jadi yang kena bukan ITTS sih sebetulnya, kena username ITTS, menjibun itu yang kena. Asli. Kemarin saya kasih lihat bukan ITTS ya, Mabes, TNI, banyak. Stres. Kan mereka rekrut prajurit kan. Kan daftarnya online tuh, rekrut kan online, pada pakai warnet, pakai Windows kan. Ya pada hilang passwordnya, kecolong sama virus. Saya iseng aja kemarin. Lu TNI mau lihat jebol lu? Oke, kita lihat jebol pakai domain kan, kita pakai domain kan. Saya bukan ITTS ACD yang domainnya dipakai, tni.mil.id ya, jebol. Keren, Bu. Tapi bukan TNI-nya sebetulnya kan, calon-calon prajurit itu pakai warnet daftar buat jadi prajurit kan. Ya warnet tahu sendirilah, warnet isinya virus. Oke. Ini udah nih ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita mulai script setup Open5JS, you run sim docker. Kita masuk nano lagi. Udah gini doang sih. Ini ngajar sambil install beneran nih, gelo ya. Pas, parah. Oke, sekarang kita ambil scriptnya. Ini scriptnya ada pipe fail apa segala macam, kita colong nih. Hah? Open5JS-nya. Ini core network-nya nih. Nih. Bikinnya cuma gini doang kok script. Udah gini doang. Oke. Nah, ini tampilkan konfigurasi penting, ada MCC, MNC yang tadi ya. Ada tag, ada Docker host IP, AMF, UP, nggak ngerti semua kan? Ini istilah orang-orang telekomunikasi. AMF lah, UPF lah, NR, GNB, NRUE, UE1, SIM, UE, mabok dah lo. Orang-orang itu mah paling jago bikin istilah, tapi kalau kerja mah gitu aja sih. Deh, kita udah masukin ya. Ini udah masuk. Sekarang kita ke bawah. Oke. Sekarang kita jalanin. Chmod kita jalanin nih. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini cloning nih. Ini cloning, ini ngambil ya. Ngambil Dockernya lagi diambil. Nah, tapi yang jadi masalah kemarin adalah gini. Ini kan kita ngambil dari ghcr.io herle sub apa itu ya. Kalau kita ngambil dari sumber yang lain, nggak ngomong itu. Jadi misalnya kita lagi pengen komunikasi Open5JS sama mana, terus yang ini beda repo, nggak ngomong ternyata. Jadi harus hati-hati. Jadi reponya harus bilangin, saya pengen sama pakai repo yang ini juga. Gitu. Nah, ini langsung dia ngasih tahu. Ini perhatiin MCC-nya tadi Indonesia berapa MCC? 510. Ini MCC-nya 001. Terus MNC 01. Telkomsel berapa tadi MNC? 10. Jadi kalau yang ini 00101 itu adalah jaringan percobaan. Jadi ini udah kesepakatan sedunia. Kalau lu mau nyoba-nyoba boleh, tapi jangan pakai punyanya operator. Pakai MCC 001, MNC 01. Ini tag, tag itu tracking area code apa. Jadi gini. Kalau ada beberapa BTS pakai tag 1 misalnya, nanti ada yang tag 2, tag 3. Jadi kita bisa tahu nih HP lokasinya kira-kira ada di mana. Ini buat tracking HP-nya. Iya, jadi lu di operator mah ketahuan lu HP lu ada di mana, ketahuan. Lokasi. Iya. Jadi sebetulnya operator tahu HP kita ada di mana. Gitu. Jadi kalau HP hilang, kalau punya saudara yang kerja di Telkomsel, kerja di dalam ini ya, kerja di dalam core networknya Telkomsel, bisa minta tolong dong nomor sekian
lokasi HP-nya dari mana, bisa ketemu sebetulnya. Cuma itu emangnya Telkomsel doang kan misalkan ya, kalau misalnya perdana lain nggak bisa ya? Enggak, semua bisa. Semua bisa. Semua bisa, tapi harus punya saudara orang ordal ya. Modal lagi gitu. Pegang jaringan dalam. Iya, di dalam. Orang dalam bisa, tapi ordal ordal teknik ya. Jangan ordal salesnya tengah ini goblok-goblok semua juga. Ya, harus pegang core network, tahu HP lokasinya di mana. Semua operator tahu sebetulnya. Cuman mereka nggak akan, biasanya gue nggak tahu, soalnya males diributin gitu, males kan. Oke, lu mau untung, HP lu dapat, gue dapat HP. Dia bisa tracking email, masih dapat. Ya, emang lebih susah, tapi emailnya ke-track. Karena dia biasanya yang di-track kan SIM itu nempel sama nomor soalnya. Kalau email kagak nempel, jadi kepaksa kita harus nyari emailnya berapa, dan orang jarang nyimpan email. Nyimpan email saya berapa kan siapa yang nyimpan, gue juga gak tahu email gue berapa. Itu, jadi kebanyakan tracknya dari nomor ngomongnya sama SIM itu IMSI, itu yang MCC MNC. Nah di sini ada ininya ya, ada hostnya berapa, ini hostnya ngikutin IP komputer. Nah di sini perhatiin IP-nya beda nih, 172.22.172.22. Oke. Ini adalah, jadi kalau kita lihat open nih, kalau kita lihat balik lagi ke sini ya. Bentar, mana tadi? Ini ya. Oke. Ini Open 5GS ada yang menghadap ke internet, ada yang menghadap ke BTS dan teman-temannya. Yang ke internet dapat IP internetnya dia. Yang ini kan 192.168. Cuman yang ngadep ke arah BTS sama user segala macam, di sini dikasih IP 172.22. Itu DHCP server dalamnya. Jadi dalam Open 5G ada DHCP server, ada NAT supaya semua komputer semua ini bisa internetan bareng-bareng. Cuman ini dibatasin sebenarnya kondisinya. Kalau ini kan paling dikasih slash berapa? Slash 24. Berarti cuma 255 HP. Lu bayangin HP-nya Telkomsel ada berapa yang connect tuh? Ada 300 juta. Ratusan juta itu. Makanya kalau lihat di Telkomsel nomor IP-nya 10 sekian biasanya. Slashnya slash 8. Nah, itu masalah sebetulnya. Kalau kita pakai NAT, itu kan tiap kali connect akan ngambil memori itu di NAT-nya. Ini IP-nya berapa, port berapa yang dipakai. Kalau dia ngerjain banyak aplikasi, NAT-nya ngerendeng nih. Walaupun satu IP, ngerendeng. Ini ada yang NAT buat web, ada yang NAT buat email, ada yang NAT buat chat, ada yang NAT buat apa. Ngerendeng tuh. Satu HP bikin memori ngabisinnya lumayan. Makanya di operator mereka pakainya namanya CG NAT, Carrier Grade NAT. Harganya mahal. Kalau mau dihilangin itu bisa pakai ganti, itu semua diganti pakai IP versi 6. Cuman mereka kagak ngerti IP versi 6 kan? Ya sudah, selamat dah lu pada. Sebenarnya kuncinya gampang sih kalau ngerti internet. Oke. Terus ini, nah ini tadi IMSI-nya gini nih, IMSI ya, IMSI-nya dia, ini SIM card-nya ya, SIM card user, ini user satu user ya, SIM card-nya adalah 001011234567899, sebetulnya nggak kayak gitu harusnya ya. Oke, terus di sini ada ini nih, ada key-nya segala macam ditulis di sini. Nah ini yang nggak ada di 2G GSM. Kalau ada kayak ginian, konsekuensinya adalah SIM cardnya cuma bisa ngomong sama dia aja. Gitu. Ya. Oke. Lanjutkan dengan ini. Oke, saya bisa lanjutin ini. Start core. Uts, kagak ada. Padahal bila lanjutin. Coba.
Start core nggak ada. Oh belum dibikin kali ya. Oke lanjut. Eh, ini udah. Ini mana sih? Oh yang ini tadi ya salah. Ini udah ya. Sekarang oh kita nano start core tadi. Belum dibikin. Belum dibikin saudara-saudara. Ini masuk sini. Jadi mainnya cuma gini doang sih sebenarnya. Oke. Masih kosong. Ini buat nih install nih. Ini ada SA deploy YAML itu konfigurasi si Dockernya. Di sini kalau kita perhatiin ada Mongo database ya. Terus ada web UI itu buat web interface-nya. Terus ada, nah ini komponen dalam si Open5JS. Ada NRF, ada AUSF, ada UDR, apa AMF, oh pusing kepala lo ini apa artinya, ntar tinggal copy paste, tarik ChatGPT, ini apa sih, makhluk apa sih, tapi ntar ada di buku saya, mudah-mudahan hari minggu selesai bisa di-download, dibaca-baca, ini makhluk apa nih, semuanya ada. Oke, kita tunggu sampai service-nya naik, terus kita bisa akses di sini. Ini username-nya admin, password-nya 1423. Itu buat konfigurasi SIM card. Kita masukin IMSI-nya masing-masing user di situ. Ini nggak ada nomor ya, nggak dikasih nomor telepon. Cuma ada SIM card mana yang boleh connect. Nomor telepon ini cuma isinya tabel doang sih. Nomor telepon sekian, SIM card-nya yang mana. Bikin tabel lagi ntar. Oke, sekarang saya copy dulu yang ini. Masukin sini. Udah di save. Oke, sekarang kita jalanin. Oh, harus jalanin gitu caranya. Tadi main jalanin aja bego dasar. Belum disiapin langsung jalan aja. Oke. Ini lagi jalanin. Ini kontainer-kontainernya lagi ditarik-tarikin dari internet ya. Lagi ditarikin. Oh, dia recreate. Soalnya saya udah narik duluan kemarin. Karena saya nggak full, jadi nggak full lagi. Oh dia recreate. Jadi kalau aslinya full, ambil dari internet. Tapi karena saya kemarin udah ngoprek, ya udah dia nggak ini, lebih cepat nih ceritanya. Nanti harus dicek nih, AUSF itu apa, BSF apa, UDM apa, SSF apa, rese deh. Yang saya kagum orang-orang telekomunikasi kok tahu ya istilah gitu. Saya mah nggak ngerti, males. Nah ini udah beberapa udah start nih, udah jalan nih, start udah jalan. Nah kalau udah jalan nanti bisa kita lihat. Harusnya sih jalan semua sih. Oh dia tahu ada makhluk ini nih. Di project ini ada makhluk itu. Oke. Ini udah jalan, ini banyak sekali yang jalan. Ini jadi yang namanya Open5JS itu bukan satu aplikasi. Dalamnya berjibun aplikasi, ada konfigurasinya masing-masing, dan kita bisa akses ke sini. Ini udah jalan. Kalau mau dilihat bisa Docker PS. Jalan. Kalau tadi kan nggak ada kan, sekarang jalan semua. Ini jalan semua nih. Yang perlu kita lihat ada NR-nya nggak, NRUE segala macam ada nggak, coba lihat. UPF. Oh NR-nya belum masuk nih. Oke. Kalau mau ngelihat kita bisa ngelihat ininya sini. Ini baru ngeset SIM card. Bentuknya web sih. Masih belum. Oke. Admin berapa tadi? 1423 ya. Ini SIM cardnya ada. Kalau mau nambah SIM card cuma gini plus, masukinnya SIM cardnya berapa, ini harus dikasih. Subscriber key-nya harus benar, ininya harus benar, terus ini harus benar semua. Ini semua ada dalam informasi dalam SIM card nih sebetulnya. Oke. Kecepatannya dikasih berapa, uplink berapa, downlinknya berapa. Kita bisa set. Satu user boleh
speed berapa. Nah, sialnya operator kita ngasihnya 200 Mbps kan, 100 mega atau 20 mega kan. Padahal sebenarnya bisa 1 giga. Kalau kita gila bisa 1 giga. Terus SIM cardnya bisa ditaruh di sini. Nomornya berapa. Nanti ada alat lagi, ada software lagi yang buat bikin SIM cardnya. Udah gitu aja sih mainannya. Itu dapat operator kayak dari mana? Apa? Ngarang. Ini kita ngarang semua ya. Ini khusus buat kita doang. Ya ini nggak akan kompatibel sama, nggak akan nyambung ke Telkomsel segala macam. Dia punya sendiri, subscriber key, operator key-nya punya sendiri. Oke, beres ya. Jadi ini benar-benar ngarang, asli ngarang, suka-suka. Kita lanjut, ini udah jalan. Oke, sekarang kita jalanin UE. UE-nya belum dijalanin, kita akan jalanin. Di bawahnya ini ada GNB, harus dijalanin juga. UE adalah handphone, GNB adalah BTS. Oke. Oke, kita ini udah belum? Ini ya benar kan ya? Sini ya. Copy. Oke. Sekarang kita colong. Copy, paste. Oke. Oke, udah. Ini udah dapat. Kita jalanin. Udah gitu doang. Ini jalan, tapi kan BTS-nya belum jalan, nggak bisa connect dia. Nah ini tambahkan subscriber IMSI-nya 001 01 1234 5789. Oke. Nah, duplicate subscriber saya tahu sudah ada. Dia bilang ini kayaknya udah ada sih. Kan tadi udah ada. Yang di web UI. Iya, udah ada. Makanya percuma. Pakai doa, moga-moga key-nya sama ya. Coba lihat key-nya, enaknya taruh mana nih key-nya? Ini beda ini. Coba. Copy, saya taruh sini dulu ya. Ini ya, saya kecilin. Oke, masuk sini ya. Mana tadi? Ini ya. Beda nih. Tar. Beda sih ya. Si goblok beda. Ketik-ketiknya salah. Enggak beda. Ini beda key. Beda key. Oh, beda key. Kalau mau saya rubah. Key-nya dibikin sama ya. Ini kan 465B. Yang ini kan 8BA apa. Nah, dirubah aja pura-pura bego. Bisa nggak dirubah? Bentar. Salah. Localhost. Coba masuk sini ya. Oh, sama. Udah ada yang. Oh, sama. Bentar. Coba cek. Tapi OPK-nya beda banget. OPC-nya nih beda nih. IMEI-nya dia ngarang ya 43 sekian. Tapi ininya sama 001 12345678995. Oh iya benar sama 5. Oke. Sekarang ini 8BA F473 F2 F8 FD 09487 CCC CBD 7097 sama. Ini sama.
key-nya sama. Kuncinya ada ya. Cuman OPC-nya beda banget. Ini satu ini segala macam. Nah, bisa nggak gue edit? Ini bisa diedit kagak? Oh, bisa diedit. Coba diedit. Ini ya, operator key-nya kita edit. Goblok lah pokoknya kita caranya. Kita edit. Copy. Ini gombal ini. Paste. Oke, save. Gitu. Pakai doa nih. Semoga nyambung ya. Ya pokoknya kalau nggak nyambung ada urusan gitu-gituan dah. Pokoknya lu operator key sama ini nggak sama, nggak bisa connect. Itu masalah tuh. Itu ya udah. Nih kita coba lihat lagi ulang. Ini udah jadi satu semua nih ya. Ini IMF 8.000, ini oke. Ya udah. Oke. Sekarang ini sudah. Oke. Ini udah, sekarang saya akan masuk sini. Bentar, lanjut. Ini udah ya, subscriber udah. Oke. Kita bisa ngedit lewat Open5JS DB-CTL buat masuk database langsung. Cuman nggak manusiawi kalau lewat DB-CTL. Sekarang kita harus install BTS-nya sendiri. GNB, kita akan edit, start GNB ini. Paste. Oke, sekarang kita copy nih, yang ini. Start NRGNB, dia pakai YAML ini. Harus dibaca sih sebetulnya. Pura-pura bego aja lah ya. Jadi kan ini pakai Docker Compose ya. Ini udah pernah coba Docker belum sih? Pernah bro, Hah? buat AI. Apa? Pernah pakai AI. Buat AI ya, sama kan? Iya, sama. Caranya sama. Pakai YAML segala macam ya, jadi caranya gampang aja. Terus kita save. Oke. Terus sekarang kita jalanin nih, start GNB. Kita lihat lognya. Lognya intinya harus connect. Nih, recreate, start. Ini establish nih, connect nih. Udah connect kok. Oh bisa nge-ping. Ini establish. UE-nya belum. Jadi ini si GNB udah connect ke Open5JS. Oh iya. Nah, Usernya. tinggal usernya. User udah kita install tadi kan. Oke. Sekarang kita coba lihat. Kita coba lanjutkan. Nah, script start UE ransim UE. Oke. Kita masuk ke UE. Masuk sinilah. Ada di mana dia? Oke. Oke. Terus ini kita ambil, ini UE-nya ya. Kita colong UE-nya, ambil, paste. Deh. Ini buat start yang tadi BTS ya. Open5JS sudah jalan, BTS sudah jalan, sekarang UE, user equipment. UE user equipment. Copy. Oke. Sekarang kita jalanin chmod minus plus x biar bisa di-execute. Kemudian kita jalanin scriptnya. Ini jalan. Deh. Recreate lagi. Ini bentuknya recreate. Payload not forwarded. Initial registration. Nah ini ada masalah. Sebagian besar ini kayaknya masalahnya masalah di bangsanya. Coba ini saya ini dulu ya. Saya tanyain di sini masalahnya apa. Kemungkinan besar masalah di itu tadi. Ya Kiki itulah masalah Ki aja. Gue-nya ada salah key aja, kacau aja udah. UE sebenarnya sudah berhasil menemukan sel RC Connect.
gagal terjadi NAS inisial terus ke mau diteruskan ke GNB ke AMF ke payload forwarded away supervised connect GNB dapat gagal meneruskan payload NAS registration request ke AMF. Fokus debug ini oke, kita masuk sini ya. Ini karena nggak dikasih ini, saya harus kepaksa lihat kayak gini nih. Gini, terus kita lihat di sini. Ini lagi debugging sih. Pakai doa semua ini jalan, semoga jalan. Halah. Oke. UE jalan, GNB jalan. Namanya NR_GNB. Udah benar sih. Oh salah, GNB gitu. No configure. Oh oke. Adanya di sini kalau nggak salah. Nah di sini adanya. Di mana tadi ya? Ditaruh di mana sama dia? GNB-nya konfigurasinya ditaruh di mana dia? Ini ada Docker. Maksa nyari terus gelo. Males sih kayak gini. Ya gitulah. Kalau nyoba mah gitu deh. Coba kalau berhasil bisa ngeping itu aja sih ujungnya sih. Cuman keping doang. Udah kerja susah payah cuman ping aja. Deh, seneng gitu. Nyambung. Oh, ada coba cek lagi. Nggak nemu si geblek kagak ada. Nggak ada. Harus diobok-obok ini. Docker Compose si AML. Ada di mana ya? Kagak ada. Kok bisa nginstall? Ya harus dicari-cari lah. Ya gitu ya saudara-saudara. Oprek lagi dah. Pokoknya kemarin berhasil, cuman lupa konfigurasinya gimana, pokoknya berhasil gitu aja dah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalnya yang 5G ini bisa dipakai sama nelpon nggak, Prof? Buat telepon doang sama SMS. Kalau yang ini teleponnya pakai SIP, SIP. Session Initiation Protocol. Jadi cara berpikirnya gini, cari aja di Play Store, banyak SIP klien. Kadang-kadang HP kita juga bisa SIP langsung sih. Coba masuk ke Play Store ya. Play google.com. Di sini banyak SIP klien. Ini banyak nih SIP klien nih. Di HP itu banyak. Emang VoIP. Oh, VoIP. Iya, ini buat VoIP. Jadi caranya pakai VoIP. Oke. Berarti kita butuh SIP servernya kan. Nah, SIP server nanti ada alat-alat buat nyambung. Si Telkom dan teman-temannya, kalau kita punya SIP server, Telkom dan teman-temannya punya SIP server juga. Jadi SIP server bisa ngomong ke SIP server langsung lewat IP. Bisa. Tinggal masalah duit.
Sanggup bayar berapa nih ke Telkom? Soalnya kalau udah SIP, kita punya kode area. Kalau nyambung ke Telkom ya, kita dikasih kode area. Misalnya 021 berapa, itu supaya nelponnya pakai kode area nih. Kalau nyambung ke Telkom, dia akan ngasih kode area pakai duit. Kalau di antara kita mah cuek-cuek aja kan. Iya, Lokal-lokalan sih nggak masalah. Kalau kita punya misalnya kampus ITTS punya SIP server, nanti di rumah punya SIP server, dikonekin nyambung, nggak masalah. Nanti kita ngarang nomor sendiri bisa. Kalau ke Telkom ya udah nanti lebih serius itu ada kode area segala macam. Ada pasti prosedur. Coba cek sini ya. Apakah ada prosedur untuk menyambungkan SIP PABX ke SIP Telkom gitu ya? Gitu. Ada prosedurnya pasti, taruhan ada. Jadi SIP itu dipakai kalau langganan IndiHome, itu kan di modem IndiHome ada teleponnya tuh. Iya. Itu SIP. Jadi dalam Telkomnya sudah ada SIP sih. Oke. Tuh. Secara prinsip ini bisa semuanya ke SIP terang Telkom melalui koneksi IP. Nanti butuh minta ke Telkom IndiBis My Carrier data berikut, minta ini. Gitu. Dapat, bisa. Connect. Nah, ini kita bikin aja. Jadi di belakang ini, di belakang Open 5G kita pasangin SIP server. Paling SIP servernya gitu ya Pak? Hah? SIP servernya gitu, yang pentingnya buat telepon dong sama SMS gitu. Kalau mau nyoba SIP server tanpa Open 5G juga bisa. Oh, Bikin aja sendiri, jadi kita bisa telepon-teleponan, jadi kita bisa pasang SIP client di laptop atau di HP, terus kita pasang SIP server di sini. SIP servernya bisa dipasang di OpenWRT. Ada OpenWRT, ada SIP servernya. Coba. lumayan. Nggak tahu ya kayak gitu-gitu nih, nggak ada dosen yang ngajarin sih emang. Ya. Apa SIP server di OpenWRT? Ada beberapa sih. Dia punya beberapa SIP server di OpenWRT. Berarti berapa kalau gitu? Hah? Berapa kira-kira? Ya kalau cuman beberapa telepon aja sih nggak apa-apa. Kalau satu tangsel berat. Nah iya, kalau 1 liter mau enggak. Ya, ini kan buat iseng-iseng lucu-lucuan. Ya udah. Nih, ada yang namanya Asteris, ada yang Camelio, ada yang Siprox D. Apa? Saya yang Asteris lebih lengkap, cuman berat. Kalau mau enteng-entengan mainnya di Camelio. Kalau mau enteng banget makanya di OpenShips. Jadi saya pernah pakai OpenShips, saya pasang di server OpenShips, terus presentasi di Telkom University, TELU. Terus pembicara satu lagi wakil rektornya TELU nih, dia pegang lab sentral telepon di TELU. Dia punya sentral teleponnya dari Telkom. Terus saya nanya dong, lu berapa call per second? Di panggung nih ya, ada orangnya nih, punya sentral telepon, punya. Saya bawa juga nih, oke kita latihan nih. Lu berapa call per second? Dia tuh 3.000-an gitu ya, 3.000-an call per second. Oke, kita tes sampai punya saya tes. Kan ada software buat ngetes. Dites. Yang ini 10.000, pingsan langsung sebelah sana. Yang itu punya Telkom, ini server bikin sendiri. Kalah. Jadi kalau bikin sendiri bisa sadis banget sih. Tapi segala macam dibuangin ya. Jadi semua lemak-lemak dibuangin, nggak bisa apa, pokoknya cuma buat telepon doang, udah kencang. Gitu. Jadi mainnya SIP. Ntar cobain aja kalau mau iseng, cobain di OpenWRT. Tapi kalau pakai Ubiquiti, habis memorinya udah nggak bisa. Paling install yang X86 paling, yang konverter X86. Oh iya, iya di situ aja. Kalau mau gombal nggak gitu juga, di Ubuntu aja langsung OpenShips.
Oh bisa. Ya bisa lah, lebih bagus itu mah. Oh ya udah Ubuntu aja. Ubuntu udah gitu coba bikin telepon-teleponan, jadi ada berapa HP, Iya. nginstall SCP client, telepon, jebret, bunyi, kering, bunyi, bisa chat segala macam, kok bisa video call, bisa apa gitu. Tapi harus satu jaringan kalau itu ya sama servernya. Ya pokoknya bisa ngeping aja. Iya, remote ini. Cuma ini mana telepon. Ya kalau mau gede-gedean ya harus pakai API publik. Kalau mau gede, misalnya dari rumah, mau itu, ya kalau mau gombal sih ini pakai Nginx atau apa pakai yang itu yang Grok, Ngrok iya ya, ngelempar dari lokal ke publik. ke publik. Nah gitu dari rumah pada bisa jalan itu kan Iya iya. ke klien. Ya udahlah sambil ngerjain PR atau apa saya di rumah bisa ngobrol. Ya pengganti WhatsApp aja ini. Ini bukan WhatsApp aja, jadi kayak Zoom, Oh ya Zoom. Bisa video call berarti ya. video call bisa. Lucu kok, ini lucu. Ini harusnya dimasuk ke kuliah jaringan. Nggak akan dikasih. Soalnya yang punya ilmu ini nggak banyak. Saya punya banyak ilmu ya. Cuma kan saya nggak ngajar semua mata kuliah. Kepaksa kuliah ini dikasih yang lain, 5G, ini. Saking nggak bisa ngajarnya. Tuh, lucu-lucu kok. Ini aja bisa jadi buku. Bisa jadi buku, Tamayo jadi buku, Open5JS jadi buku, bisa jadi buku semua. Jadi tugas akhir kalau mau disengin, kalau mau goblok mau buat webinar. Cara bikin 5G sendiri tadi ya, kan saya masih salah tuh kan. Coba aja bikin sampai jadiin webinar. Udah, pokoknya goblok aja dah. Jangan mikir yang canggih-canggih dah. Itu aja orang pasti terkagum-kagum, gila anak itu tes bikin 5G tanpa hardware ya. Dan orang yang bisa punya kemampuan itu dicari, yang bisa ini lagi dicari sama Kemhan, tentara lagi nyari. Makanya bikin webinar. Ntar saya kasih tahu dong kok ke Kemhan, nih mahasiswa gue bisa bikin kayak gitu, pengen nafsu sebelah sana. Oke.